Selamat pagi God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia dan sembah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom God's Lovers, apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandra Dinata kembali boleh menyapa saudara sekalian di dalam program Words from Heaven. Dan di dalam WFH kita kali ini, setelah di poin yang pertama bicara tentang komunitas yang berdampak, kita telah mempelajari betapa pentingnya seorang anak Tuhan memiliki sebuah komunitas. Maka berikutnya kita akan belajar sama-sama saudara, nilai-nilai apa sih yang penting yang harus ada di dalam sebuah komunitas Kristen yang berdampak. Poin yang pertama bicara tentang komunitas yang dibangun di atas dasar kasih dan penerimaan. Love and acceptance. Saya percaya saudara, kasih dan penerimaan itu harus menjadi fondasi yang terutama, yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas pada umumnya. Ketika kasih itu menjadi tawar, ketika penerimaan itu menjadi bersyarat, seharusnya komunitas Kristen lah yang menjadi pembeda saudara ya, membawa warna di mana kasih dan penerimaan itu begitu kuatnya di dalam komunitas. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan utama saudara, yaitu kebutuhan untuk dikasihi dan juga merasa diterima apa adanya. Nah, yang menarik adalah gereja hari-hari ini berlomba untuk memakai tagline Welcome Home. Ya, selamat datang di rumah. Tentunya itu sebuah undangan yang sangat indah bagi semua orang yang ada di dunia ini.
Tapi seringkali yang ironis adalah ketika tagline-nya adalah welcome home, tapi sebenarnya ada bintang kecil di sampingnya dengan tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya orang akan diterima di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, selama orang tersebut memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya penerimaannya itu bersyarat, saudara. Kasihnya itu dibatasi untuk kalangan tertentu saja. Wah, ini sangat disayangkan, saudara. Karena kalau kita belajar dari pribadi yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita temukan bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selalu memulai dengan fondasi yang utama, yaitu kasih dan penerimaan. Baru kemudian kita bicara tentang pertobatan. Baru kemudian Yesus bicara tentang perubahan hidup yang adalah buah dari kasih dan penerimaan. Kita temukan dalam sebuah kisah yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang seorang pemungut cukai bernama Zakeus. Di mana ketika orang banyak berbondong-bondong mau melihat siapa Yesus, lalu Zakeus yang pendek badannya itu tidak bisa melihat Yesus. Dia naik ke atas pohon, dan betapa terkejutnya Zakeus ketika Yesus menatap dia di atas pohon dan berkata, "Zakeus, turunlah, sebab aku harus makan di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan saudara bagaimana Zakeus pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat, dibuang oleh masyarakat Yahudi saat itu. Tapi justru Yesus, Sang Mesias, utusan Tuhan yang suci itu, mau memanggil Zakeus untuk turun dan makan bersama-sama dengan dia. Betapa kagetnya hati Zakeus menerima kasih dan juga acceptance dari Tuhan Yesus itu. Sehingga pada akhirnya apa saudara? Dari kasih dan penerimaan tersebut timbullah pertobatan di hati Zakeus. Kita bisa baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-8. Di akhir dari percakapan dia dalam meja makan bersama dengan Yesus, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Bayangkan saudara, seorang yang tadinya tamak, seorang yang tadinya egois, mulai berpikir tentang orang lain. "Setengah dari hartaku kubagikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat." Bisa jadi harta kekayaan Zakeus terkuras dan dia tidak menjadi kaya lagi saudara. Namun disitulah the power of love and acceptance yang mampu mengubahkan orang, mampu mempertobatkan orang dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat alami, tanpa paksaan, tanpa intimidasi saudara. Amin. So saya percaya bahwa komunitas yang berdampak itu adalah komunitas yang didasari oleh love and acceptance. Apapun saudara bentuk komunitasmu hari ini, mari jadikan kasih dan penerimaan Kristus sebagai fondasinya di dalam komunitas orang percaya. Apapun latar belakang kita, mari perbanyak menerima, perbanyak mengasihi, dan kurang-kurangi menghakimi saudara. Ya, karena saya percaya setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dosa yang berbeda-beda. So sesama pendosa ya sebenarnya dilarang saling menghakimi. Justru kita saling mendoakan, kita saling mensupport di dalam kasih Tuhan, penerimaan Tuhan, itu yang akan mengubahkan sebanyak mungkin orang. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat dari Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Mari saudara, sebagai sesama tubuh Kristus di dalam sebuah komunitas gereja, komunitas Kristen, terimalah satu akan yang lain. Bukan berdasarkan ukuran manusia, tapi seperti Yesus telah menerima kita demi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk salah satu nilai yang begitu esensi di dalam sebuah komunitas Kristen, yaitu kasih dan penerimaan.
Kami bersyukur bahwa kasih dan penerimaan itu telah terlebih dahulu Tuhan berikan di hati setiap kami. Engkau yang berinisiatif Tuhan untuk merahmati kami dengan kasih dan penerimaan-Mu. Maka dari itu Tuhan kami mau belajar untuk meneruskan kasih dan penerimaan yang telah kami peroleh. Pertama-tama tentunya kepada keluarga kami, kepada rekan kerja kami, dan juga tentunya orang-orang di komunitas gereja kami. Jadikan kami Tuhan sebagai alat perpanjangan kasih dan penerimaan-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bagi God's lovers sekalian yang merasa diberkati, saudara bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, kepada kerabat dan juga teman-teman sekalian. Sampai bertemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.